Sehat ini. Baru bangun tidur loh. Baru aja sampai ini tadi. Untuk dengan BA tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang di acara live saya ya.
Bismillah. Monggo Bu. Ya. Kalau hanya nopo niki. Tapi sudah agak mending kan? Ya Allah Bu, pun betul ngagem deker toh kakinya. Hah? Jadi ngagem deker. Masya Allah. Betul nopo? Iya nek pas tindak mawon. Iya. Kalau pas tindak mawon. Iki Bu kaki, waduh ya Allah Bu. Sakit nggih kemarin ya lututnya ya. Ibu ini kena letter O kakinya ibu nih. Nggih. Letter O. Boyoke pripun pun mending nek boyoke. Boyoke kok masalah napa mboten penyakit janin, Pak. Napa barsun teh napa obatnya mboten saged anu nggih. Kening napa? Oh. Kula tensi riyen nggih. Tensi ibu pinten iki? Saking palur acara nopo? Oh, sakit nopo putra anu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya. Oh, iya. Awake sampai entek. Telas badannya. Masya Allah. Nggih, tapi niku sakit di rehabilitasi niku. Sakit niku di terapi sakit niku. Kalau cek tensi rumin ya biar kita tahu kondisinya Bu. Niki wae dari rumah. Baru ngeban jenengan itu terus aku mangkat. Tensi ini bagus ini 120. Sehat Ibu ini jantungnya. Sehat. Dijaga ya. Ininya ya, tensinya bagus kok 120. Ini ajeng sare Pak. Bapak libur tuh niki, pas libur kalau periksorian nggih. Minggu libur. Sakit betul niki. Mboten. Niki Ben anu, perih sanik. Oh, niki memang jenengan kemarin lambungnya memang radingan lho kok. Niki pun mboten, pun mending. Berarti dahare barang pun rada sketso. Nggih. Makanya sudah lebih enak ya. Tapi ini masih agak sakit, enggak toh? Mboten kadang-kadang. Nah, berarti lutut ini ya. Lututnya masih sahanu ya. Memang tapi dulu kan Ibu sakitnya boyoke parah tuh riyen zaman riyen niku. Pun mboten kados riyen nggih.
Alhamdulillah. Kalau kayak mboten bikin apa pun mboten sakit. Ya, alhamdulillah itu pertolongan dari Allah, Bu. Mboten niku Pak mboten hilang-hilang. Ya, Ibu ini agak kecapean kemarin lebaran mungkin sayah banget jenengan. Lampungnya rada anu lompong sangat. Iya, makanya Ibu harus pakai deker itu, Bu, untuk pengaman. Kalau pas lagi tindak-tindak aja. Kalau apa namanya, Ibu pakai dekernya tuh pasti tindak-tindak aja. Kalau pas di rumah istirahat dekernya dilepas. Jadi apa namanya? Terus memang ini sudah dari dulu kayaknya Ibu ini kaki letter O-nya Ibu ini dari sejak kecil ya kayaknya ya. FS saniki lagi diraose saniki. Padarannya pripun sani padarannya perutnya? Perutnya enggak apa-apa, enggak sakit, sudah lebih enak ini. Biasanya saya panggilan perih sosok. Sesak perih. Iya, Masya Allah. Tapi ini masih agak apa habis dahar ini, habis makan toh. Dan saya ini ya. Rani kula niku nggih anu sih. Nggih. Letter O niku harus hati-hati karena lututnya itu kalau udah terkena letter O itu apa namanya? Niki bisa carikan deker nggih untuk pengaman nggih, Ibu nggih. Harus pakai deker Ibu nih. Wajib pakai deker. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kula nggih Oh, Bapak Ibu. Oh, berarti ada turunannya. Iya, ada turunannya berarti, Bu. Rani kula nggih Ada letter X, letter O. Kemang mboten niki? Nggih. Bapak niki pas libur, besok nyambut damel pundi? Kerja di mana besok, Bapak? ilang kajeng-kajeng. Masih nganu niku ngendalikan mesin napa? Eskavator niku. Bapak eskavator toh? Napa bulldozer? Sin apa? Sumados anu napa niku kajeng kalih. Oh, kayu. Nah, itu di foto profilnya kayak megang alat besar, Bapak. Oh anu ngene rencang. Oh, tapi bisa mengendalikan itu juga. Nggih. Kayak bulldozer. Sadean heknya pripun Bu laris? Lumayan. Pun mulai sadean. Sadeannya teng sebelah pundi toh? Kan pakan tanggul niku. Tanggul. Ibu sadean piyambak. Ibu jualan sendiri. Nggih, tapi Oh, Ibu tuh nyiapin nasinya. Sudah ada yang ngambil. Oh, ya Allah. Berarti Ibu sudah ada yang ngambil ya. Oh. Kok sekarang aja ini sakit. Iya, kalau kena postur kayak gitu, Bu, jadi lehernya sakit, lengannya sakit. Nah, sebenarnya kalau Ibu kerso terapi air sakit, dadosen niku mangke namanya hidroterapi namanya. Iya, namanya hidroterapi. Jadi nanti terapinya itu cukup jalan di air. Jadi nanti misalkan niki Bu, ampun ting dalam airnya pun dalam-dalam cukup sak menten mawon. Makanya melampah ngeten satu, jalan ke depan, jalan ke belakang kayak gini, terus niki miring, jalan miring ngeten niki, terus teng pinggiran mawon. Nah, tenggen berikan kata tuh kolam renang tadi kata murah-murah 5.000 udah bisa. Ibu cukup jalan aja jalan gini. Itu nanti nggak memperbaiki lutut, kali memperbaiki tulang belakangnya Ibu. Ibu kan alhamdulillah saat ini lambungnya pun skeco betul kados riyen. Jadi kayak gitu, nggih. Bismillah. Niki bismillah. Niki kula nganune lututnya Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu berkenan telah hadir di live saya. Ya. Oh iya Pak Doni, Masya Allah. Ini tadi habis nangani pasien yang dari orang luar langsung pulang Pak Doni. Jadi kebetulan ada pasien dari luar tadi. Pak Doni. Amin amin Pak Doni insya Allah.
Ada anak tawon. Tadi itu kebetulan pasien dari Kuwait ada Pak Doni, dari Kuwait, dari Turki. Pas pagi-pagi tadi sekitar jam 7 Pak Doni. Ada pasien dari Kuwait, dari Turki, dari Palestina. Kebetulan saudara kita dari Palestina tadi rombongan datang ke Solo. Kejar tayang, Masya Allah. Ya, mengamalkan ilmunya Pak Doni. Bismillah. Nanti kapan-kapan saya tak silaturahmi ke Malang ya. Maaf ya Bu ya. Enak Bu. Mana sikunya yang sakit? Dua-duanya. Oh, dua-duanya se. Tak kira cuma sebelah kanan aja. Kanan, sebelah kanan. Oh. Kanan, yang kiri, yang kanan. Oh iya. Ini anu. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Nggih kula tangani sekalian. Rasane. Masya Allah. Jalan-jalan ke Gunung Bromo ya, insya Allah Pak Doni, nanti kita jalan-jalan ke Gunung Bromo. Belum pernah saya ke Gunung Bromo. Saya belum pernah ke Gunung Bromo. Nanti kita bahas ya kasusnya hari ini. Monggo teman-teman dari mahasiswa Umuka kalau mau bergabung silahkan. Monggo Pak Doni, teman-teman yang dari Umuka mau kalau ini longgar bisa diajak gabung. Kita bahas kasus yang hari ini. Kebetulan ini kita kedatangan pasien dengan kasus muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu artinya gini Bapak Ibu, otot dan tulang. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Sakitnya sikunya kanan kiri ya. Ibu sumuk mboten? Mboten. Nek sumuk ngendikan nggih. Kalau sumuk bilang ya. Niki saya terapi sekalian lambungnya ya, biar enak ya. Lambungnya biar enak ya. Maaf ya. Maaf. Coba tak cek pada Dani. Nah, gimana? Betul sakit? Pun rasi longgar, enak. Ya. Terima kasih sudah berkenan bergabung, Masya Allah. Oke, kita lakukan. Kita tetap melakukan, kita dibantu dengan elektroakupuntur ya Bapak Ibu untuk membantu mempercepat hasil terapi. Niki mangke dalam 30 menit ya Bu. 30 menit, nanti kalau Ibu ngantuk sare mawon. Ya. Kalau Ibu ngantuk, Ibu sare mawon, tidur, istirahat sembari niki kan. Mungkin nanti bisa lebih baik. Semanggi pripun Bu kabarnya? Saya dalam niki mau nggih bar saking semanggi juga Pak Bu. Nggih. Tadi itu ada pasien dari luar tadi itu. Dari Kuwait. Kuwait sana. Turki ada. Kebetulan kan teman saya itu kan ada kawan di Semanggi itu hubungannya itu sama orang-orang luar negeri. Ya, teman-temannya yang sakit itu kalau pas datang ke Indonesia ini dimintakan tolong untuk saya periksa. Tapi secara umum Ibu aman nggih badannya nggih, mboten kados riyin nggih. Riyin kan ada gangguan lambungnya, wetenge gak enak, boyoke nggo obat sithik sakit. Sekarang baru-baru aja ya.
Kemarin kan ini niki sikune Ibu niki. Nih. Ini saya setel 30 menit ya. Biar Ibu bisa istirahatnya enak. Selamat datang, Masya Allah. Teman-teman. Insya Allah Pak Doni. Nanti jalan-jalan. Hawane nganu bungen niki antara panas hujan. Ya Allah. Ini Jan. Ini yang badannya kalau yang nggak kuat is ambruk niki. Niki banyak flu niki. Bapak Ibu makanya harus dijaga kesehatannya. Ini lagi banyak orang kena flu. Pancaroba ini. Biasanya kalau pancaroba biasanya minumnya jahe sama kencur, enak banget itu jahenya. Jahe kali kencur ini ku diparut Bu. Jadi 1:3. Jadi jahenya 1, kencurnya 3. Jadi kalau misalkan niki napa? Kencure 1 jari ini gitu. Make jahene sak ros. Nanti kalau jahene kebanyakan bagi yang enggak tahan sing beten tahan apa namanya beten lambungnya beten tahan kan jahe niku walaupun baik tapi kalau lambungnya ada masalah kan beten tahan Bu. Niku napa namanya bisa perih. Makanya salah satu caranya niku jahe niku kan bagus untuk sistem imun tapi kalau bagi orang yang kena lambung kronis memang enggak tahan. Makanya perbandingannya 1:3 aja. Itu nanti toh Bu kencurnya toh. Ibu misalkan gadah kencur di rumah. Misalkan kencurnya itu 1 jari ngeten no. 1 jari nanti jahenya saros sampeyan tenake diparut mawon. Terus saya parut kan enten banyune niku hasil parutan niku diparingi air air panas sedikit terus diperes set nganti ngetok enten banyune niku sarine niku toh. Maka diparingi peresan jeruk nipis kedik set sama dikasih madu. Wis enak niku. Bun, Bapak diparingi niku Bu. Ibu ngunjuk niku nggih anti radang untuk membersihkan napa namine? Membersihkan dahak wonten paru-paru cepet niku. Kita mulai ya dari kepala dulu ya. Bismillah. Sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terasa Pak Doe? Mbon? Kaki nggih? Kaki terasa? Kaki malih? Sing pundi? Oh, sikute sampun tapi dalam makainya di ini di kepala ya. Sikutnya sudah, dalam makainya di kepala Bu. Amit nggih. Napa sikute pengen dinganu tah? Pengen diparingi listrik tah? Besok pakai kaos yang lebih longgar nggih? Ini kekencengan ini. Ya saya sekedap kalau anu ni mawon. Sing sikute nggih, ya sikute nggih kalau anu. Bentar ya. Bismillah, sekedap nggih. Udah terasa belum sikunya? Kebanteran mboten? Kebanteran sithik kalau kurangnya sekedhik. Dadi siji ombak kedung tak tentupi
Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Insya Allah. Ya, terima kasih. Oh, penanganan sakit apa itu? Oh, ini kebetulan kasusnya muskuloskeletal Pak Doni, kasus otot dan tulang. Nyeri otot dan tulang ini. Kebetulan ini kasusnya ini letter O Pak Doni. Insya Allah. Mbak Lia Anjani, selamat datang. Dari terapi Azza ya, wah, Masya Allah. Namanya siapa ya ini ya, terapi Azza, belum kenal. Masya Allah. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih berkenan untuk hadir. Sudah senang banget Bapak Ibu sudah bisa hadir. Terima kasih atas atensinya. Ya, hari ini kebetulan sedang membantu mitra sehat kita. Kasusnya kebetulan adalah nyeri sakit lutut, banyak banget kasusnya. Dan Bapak Ibu harus dijaga kesehatan lututnya ya. Jadi salah satu yang harus dibangun saat Bapak Ibu itu untuk menjaga kesehatan lututnya adalah harus dibangun otot pahanya. Otot pahanya harus kuat ya. Jadi lutut itu dia itu dibangun oleh beberapa 3 otot. Jadi lutut, tulang lutut kita itu kan bentuknya kan kayak gini ya, 1, 2. Jadi dia itu dibangun oleh lutut kita itu dibangun oleh tulang paha, tulang kering dan patella. Patella itu yang tempurung itu loh. Nah, tulang paha, kemudian tulang kering dan patella itu dia diikat oleh sebuah otot yang ada di paha, yang ada di kaki. Makanya Bapak Ibu sekalian, salah satu untuk menjaga kesehatan lutut kita bukan hanya sekedar menjaga berat badan saja, tetapi harus membangun otot. Ototnya harus dibangun, otot yang di paha dan otot yang ada di kaki harus dibangun. Kalau tidak dibangun, kekuatannya menurun. Ingat loh bahwa kalau sudah usianya sudah di atas 30 tahun, setiap tahun itu berapa persen otot kita itu menyusut Bapak Ibu sekalian. Jadi oh iya, Masya Allah. Dari Lampung ya. Jadi setiap tahun di atas usia kita 30 tahun itu tuh setiap tahun ototnya itu menyusut. Jadi kalau sudah menyusut, kalau tidak kita bangun, maka otomatis kemampuan tulang kita untuk menjaga kestabilan ini menjadi terganggu. Itu yang harus kita terus. Jadi selain kita lebih baik mencegah, jangan sampai ngobati ya Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakallahu rahman. Sama-sama belajar Bapak. Gitu. Ini kasusnya lutut Pak. Kasusnya lutut. Kebetulan mitra sehat kita juga ada riwayat lambung. Sebelumnya itu ada riwayat lambung, tapi alhamdulillah lambungnya sudah membaik. Alhamdulillah lambungnya sudah lebih baik. Masya Allah. Jadi salah satu langkah preventif itu artinya pencegahan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu langkah preventif kita agar lutut kita kuat dan terhindar dari nyeri lutut itu adalah diantaranya membangun kekuatan otot yang ada di paha kita. Makanya gerakan sholat itu Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya kalau kita perhatikan, gerakan sholat itu membangun otot paha kita, membangun otot kaki kita, bahkan membangun otot pinggang kita. Kekuatannya di situ. Maka dari itu mulai sekarang yuk, kalau yang sudah usia 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, ayo dibangun otot kakinya agar kesehatan lututnya terbangun ya. Tapi bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang memang sudah kena otot lututnya itu, maka beberapa langkah terapi harus dilakukan. Terapinya bagaimana? Di antaranya itu adalah hidroterapi. Hidroterapi itu terapi di dalam air. Jadi nanti tuh cukup jalan aja. Cukup jalan saja di dalam air, jalan maju, jalan mundur, jalan miring kanan kiri, itu nanti insya Allah akan memperbaiki akan memperbaiki lutut kita, bahkan tulang belakang kita Bapak Ibu sekalian.
Jadi dari sana itu berpengaruh banget. Nah, sakit lutut itu ternyata ada beberapa macam, Bapak Ibu. Sakit lutut itu ada beberapa macam ya. Jadi ada 3 macam jenis sakit lutut jika kita merujuk pada area penyebabnya. Beberapa ahli dari rehabilitasi medik menyampaikan bahwa lutut itu beberapa polanya itu ada 3 pola penyakit. Yang pertama adalah Ilium Tibial Pain Syndrome, ITBS namanya. Ilium Tibial Pain Syndrome itu dari kata ilium. Ilium itu adalah semacam kayak serat otot yang menggabung, yang menguatkan kita di sisi samping sini, Bapak Ibu. Ilium ini. Nah, ini ilium namanya. Serat ototnya di sini, samping. Makanya ilium tibial. Tibial itu adalah tulang kering, tulang tibial kita. Jadi tulang kita yang di sini ya, tibial ya, ini ya. Ini tibial ini. Nah, ini tibial. Jadi ilium tibial pain syndrome itu adalah salah satu jenis nyeri lutut yang penyebabnya itu yang sakitnya, ciri-cirinya itu di samping. Biasanya kasus ITBS ini, Bapak Ibu sekalian, biasanya kasus ITBS ini dia terjadi pada para atlet pelari ya, atau yang sering jalan, yang sering lari. Itu adalah kasus ilia tibial pain syndrome. Itu apa namanya? Jenis yang pertama. ITBS namanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada toh sakit lutut itu ternyata jenisnya macam-macam loh, sakit lutut itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi sakit lutut itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah ITBS ilium pain syndrome, tibial pain syndrome. Itu sakit lutut yang ciri-ciri khasnya itu ada di samping. Sakit nyerinya di samping. Nyerinya itu ada di samping. Itu kalau ITBS. Nah, ada lagi sakit lutut yang sakitnya itu di dalam. Ya, sebentar saya bukakan ya. Gambarnya dulu sebentar. Saya bukakan gambarnya biar Bapak Ibu jelas ya jenis-jenis sakit lutut ya. Tak bukakan dulu ya. Ini dadakan soalnya tadi Bapak Ibu. Boleh kalau nanti ada yang mau ada yang bertanya tentang atau mau konsul tentang nyeri lutut, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Nanti coba saya jawab, siapa tahu nanti saya bisa menjawabnya. Selamat datang Bapak Nurman. Bentar ya. Apa? Lepas? Iya, sini saya pasang lagi. Ngantuk ya, Bu? Lagi enak-enak tidur. Mana. Sebentar. Ya, udah hilang. Udah, nggak ada. Sini tuh deket kebun ini loh, Bu. Oh iya, banyak. Wah, la ilaha illallah, banyak banget. Sebentar saya ambilkan semprot ini. Semprot anti semutnya dulu. Udah disemproti, Bu, padahal ini, Bu. Saya tuh sampai loh, Bu, udah. Tapi saya ya banyak semut. Ibu juga banyak semutnya. Ini kan belakang sini kebun. Banyak semut. Udah hilang toh? Udah hilang toh? Bau, Bu, wangi ya? Iya. Udah, jujur lagi. Ini lepas, Bu. Nah, oh iya lepas. Saya benerin lagi ya. Saya pasang lagi jarumnya, enggak apa-apa. Enak lututnya, sikunya. Iya. Pun lanjut tidur lagi ya. Lagi enak tidur loh. Ya, masih kerasa enggak setrumnya? Kurang banter enggak? Iya. Cukup. Iya.
Ya, kita lanjut lagi ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung di kolom komentar aja, nggak apa-apa. Saya carikan gambar iliotibial band syndrome. Saya knee pain ITBS. Iliotibial band syndrome. Sedang saya carikan gambar yang enak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pinara Bapak. Ya. Iliotibial band syndrome itu kayak gini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sakit nyerinya itu di samping lutut. Nah, ini yang dikatakan tendon ilium itu ini. Ini tendon ilium. Nah, ini tendon ilium. Bentar, nggak kelihatan ya tulisannya ya. Ini tendon ilium ini. Nah, sakitnya di sini nih. Ini adalah salah satu ciri-ciri dari nyeri lutut yang namanya TBS. Umar, Rufane keluar. Masuk dulu, Dok. Monggo Pinara. Oh, Bapak toh. Habis tindakan toh. Maaf ya Bapak Ibu, anak saya baru keluar. Dua ya. Iya, 2. Oh, Masya Allah, ini apa mawar? Aduh, terima kasih dikasih mawar ya. Apa itu mawar itu? Duh, saya nggak tahu. Saya itu baru nggak pernah live. Baru-baru aja saya masih jadi begini Bapak Ibu sekalian. Nah, la ilaha illallah. Bentar ya. Nah, jadi yang namanya sebentar saya putar dulu gambarnya biar enak. Jadi Bapak Ibu, ilium ITBS itu nyeri lututnya itu di samping kayak gini. Nah, jadi kalau ada orang yang sakit lutut, tapi kok nyerinya lututnya di samping, ini berarti masuk kategori nyeri lutut ITBS. Ya. Jadi ITBS itu merupakan salah satu jenis sakit lutut yang salah satu penyebabnya itu diantaranya karena dia berlali berlebihan. Itu makanya itulah pentingnya kita saat kita olahraga, pentingnya kita stretching ya Bapak Ibu sekalian. Itu namanya ITBS. Nah. Kemudian yang kedua apalagi selain ITBS? Ada yang namanya patellofemoral pain syndrome. PTPS. Jadi patella femoral PF ya. Pain syndrome PS namanya. Patellofemoral pain syndrome. Patellofemoral pain syndrome ini yang sering banyak terjadi pada orang-orang usia yang di atas sudah 40 tahun atau orang-orang dengan kondisi terlalu berat badannya berlebih. Nah, kalau ITBS yang ilium tibial band syndrome tadi yang pertama tadi, dia itu karena nyeri lututnya di samping, sedangkan PFPS atau patellofemoral pain syndrome itu dia itu justru nyerinya itu di dalam lutut. Nah, inilah yang kasus-kasus patellofemoral pain syndrome ini yang sering adanya kasus-kasus yang membuat olinya habis itu loh. Nah, itu ya kasusnya itu yang membuat antar sendi itu menjadi gesekan. Nah, itu namanya patellofemoral pain syndrome. Itu biasanya kalau dari segi usia itu karena degeneratif. Kalau dari sisi berat badan ya biasanya itu dari berat badan berlebih. Azan Bapak Ibu,
azan kita pause dulu ya. Nanti kita bahas lagi sembari kita bantu pasien ya. Azan dulu ya Bapak Ibu ya. Kita istirahat dulu ya. Oh, aduh, apa ini? Terima kasih kopinya. Mari Bapak Ibu sudah pada ngopi. Terima kasih atas atensinya, berkenan untuk bergabung ya. Ini azan, nanti kita lanjut lagi ya. Biar azannya ini dulu ya. Masih ibu semutnya. Mana. Oh ya Allah, udah disemprot lah padahal. Mana. Oh iya. Nah, Ya. ada semut. Iya, dari kebun ini ya Bu ya. Sebentar tak cek lagi ya. Cuman satu aja toh, di siku aja. Ntar tak semprot lagi ya. Ini tuh nggak apa mungkin karena habis ini ya Bu ya, habis hujan. Habis apa namanya? Tempatnya saya ya banyak semut. Sama Ibu. Habis hujan ini loh. Pada naik semua. Ini tadi aja di mana Bu ini? Di bawah ini loh. Pada ini rumah tegel saya itu keramiknya pada ini Bu. Dah wis. Mati Bu. Wangi ya Bu ya. Tak semprotin. Nanti kalau ada lagi bilang ya. Iya. Kita apa dari tembok itu ya. Coba tak geser. Nah, sudah. Dari tembok kayaknya Bu. Terlalu mepet ke tembok kayaknya ini. Iya Bu, dari tembok. Dari tembok. Nyapak tuh. Udah enggak tuh ini? Enggak. Ya. Kalau bilang ya. Iya. Kalau enggak nyaman bilang ya. Bentar ya, masih azan. Azan dulu ya. Masih lagi? Masih lagi. Mana? Udah hilang? Terus. Dah. Di punggung enggak toh? Cuma di tangan aja toh? Dari tembok Bu. Biasanya nggak pernah kayak gini loh Bu. Kaki kerasa enggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih kerasa Bu? Enggak toh? Hah? Enggak ada ya. Dari tembok kayaknya Bu tadi tuh. Ya Allah. Ini padahal tadi habis dipel loh. Jadi pel dan ngepelnya tuh malah kadang pakai pemutih Bu. Iya. Kita nih kalau ngepel pakai pemutih. Disterilkan kan. Yang satu enggak pakai. Oh, berkurang. Tak tambahin ya. Bentar. Bentar ya. Yang siku udah terasa. Ini lepas lagi. Iya, nanti tak pasangin. Udah terasa? Udah? Bon? Bon? Dua-duanya udah terasa? La haula wala quwata illa billah. Ini tuh semprotan apa namanya? Iya, untuk cicak juga Bu ini nih. Wangi kok. Iya Bu, di sini tuh sampai ada tokek. Iya, Tokek besar banget Bu. Iso mesak menten lho Bu, tubuhnya lho Bu, gede banget ya. Apa karena samping kebun ini ya? Jadi Bapak Ibu ada banyak tokek.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, baik kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, nyeri lutut itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah usil tokeknya. Iya Bun, ini sudah ini. Saya sudah beli ini. Waduh, saya bukan endorse ya. Saya sudah beli ini. Nah, apa ini? Ini alami kok. Masya Allah ini. Nggak tahu istri yang beli ini langsung disemproti semuanya ini. Jadi Bapak, ini apa karena perubahan musim Bu ini nih. Jadi semut yang dari bawah itu pada naik, padahal sudah disemproti semuanya padahal. Jadi Bapak Ibu kita review lagi ya. Kasus hari ini adalah kasus tentang lutut, nyeri lutut. Dan nyeri lututnya ini kebetulan nyeri lutut yang pasien itu bentuknya itu letter O. Makanya Bapak Ibu hati-hati yang punya letter O itu harus mulai dirawat sedini mungkin ya. Nah, kembali lagi tadi penjelasan bahwa nyeri lutut itu ada beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah yang samping, yang pinggir namanya ITBS, Iliotibial Pain Syndrome namanya. Itu biasanya yang terkena kasus-kasus ITBS ini kebanyakan pelari itu kena ya. Kemudian yang sering banyak lari, sering banyak lagi yang sebelah mana? Bentar. Manakah? Kamu sudah hilang Bu? Kayaknya pergi Bu. Ya Allah Gusti. Makanya udah kemarin enggak ya Bu ya? Enggak. Oh iya. Nah, bentar lagi selesai kok. Sebentar lagi selesai. Jadi iliotibial pain syndrome itu adalah nyeri lutut di samping. Ini banyak pada kasus orang yang pelari. Kemudian yang kedua adalah PFPS, Patellofemoral Pain Syndrome. Patellofemoral Pain Syndrome ini biasanya terjadi pada orang yang kelebihan berat badan atau faktor degeneratif. Pada kasus-kasus PFPS ini, sendinya itu kehabisan karena lututnya itu olinya bahasanya ya. Olinya itu habis untuk melumasi sendi lutut kita. Sehingga apa efeknya yang terjadi itu terjadi peradangan pada beberapa kasus yang pada beberapa lepas sekarang. Tadi semut sekarang lepas. Maaf ya. Aduh ngapunten. Ya Allah Bu. Jadi kasus nyeri lutut yang kedua PFPS ini, Patellofemoral Pain Syndrome ini Bapak Ibu, itu adalah kasus nyeri lutut yang memang dia radang karena gesekan sendi. Itu biasanya dari faktor kegemukan atau dari faktor memang degeneratif. Biasanya PFPS ini kalau pada beberapa orang yang punya riwayat atau punya komorbid dia rheumatoid arthritis itu nanti semakin parah. Terjadi rheumatoid arthritis, terjadi peradangan. Itu. Kemudian yang terakhir adalah patella tendonitis. Saya tak tudui gambarnya dulu ya, yang patella pain syndrome dulu. Lihat jelas. Patella femoral pain syndrome. PFPS namanya. Nah, ini Bapak Ibu. Bentar. Oh, ini. Nah, pada kasus-kasus PFPS ini kayak gini. Ini kasus yang kedua Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kasus yang kedua. Jadi nyerinya itu di dalam. Kalau tadi kan nyerinya di samping sini. Kalau PFPS ini dia nyerinya di dalam Bapak Ibu sekalian. Nyerinya di dalam dia ini kasusnya ini. Kalau kasus PFPS nyerinya di dalam. Itu karena berat badan. Nah, jadi berat badan itu berpengaruh atau faktor dari degeneratif. Nah, pada beberapa kasus yang dia punya riwayatnya, dia itu kalau punya riwayat kasusnya itu dia punya rheumatoid arthritis, ya toh,
rheumatoid arthritis itu rematik gitu loh Bapak Ibu. Sendi-sendinya pada bengkak itu termasuk kategori penyakit autoimun ya Bapak Ibu sekalian ya. Pada kasus rheumatoid arthritis itu kasus yang patellofemoral pain syndrome ini bisa banget. Nah, kasus yang ketiga, jenis nyeri lutut yang ketiga disebut dengan patella tendonitis. Patella tendonitis. Patella tendonitis. Nah, beda lagi ini kasusnya. Kalau kasus patella tendonitis ini Bapak Ibu, kasusnya seperti ini, nyerinya di sini. Nah, ini. Nah, ini ada lutut, ini ada tendon. Di depannya ini patella tendonitis ini. Lebih tepatnya kayak gini, sebentar. Biar enak. Tak cari gambar yang enak. Nah, kalau patella tendonitis ini, Bapak Ibu sekalian, kasus patella tendonitis ini ya Bapak Ibu, kasus patella tendonitis ini Bapak Ibu, ini toh, yang arahnya ini toh, dia itu biasanya itu kalau ditekan dari luar itu kerasa sakit. Jadi kalau misal pas lutut kita itu ditekan, dia akan merasa sakit. Itu patella tendonitis. Dia ditekan, dia terasa sakit. Beda dengan PFS. Kalau patellofemoral pain syndrome itu nyerinya di dalam. Karena posisi nyerinya beda. Kalau PFS itu nyerinya ada di dalam sini. Nah, kalau PFS itu nyerinya di sini. Tapi kalau patella tendonitis nyerinya ada di sini. Kalau ITBS nyerinya ada di sini. Jadi jenis nyeri lutut itu ternyata beda-beda. Ada 3 secara umum. ITBS, patellofemoral tendonitis, patellofemoral pain syndrome, dan patella tendonitis. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi ada 3 Bapak Ibu sekalian. Nah, itu gambarannya. Nah, dari itu Bapak Ibu, mari kita jaga lutut kita agar lebih sehat. Kita harus menjaga lutut kita agar lebih sehat dan dengan cara apa? Dibangun ototnya. Kita harus sering olahraga. Olahraga yang aman untuk lutut itu apa? Bersepeda, berenang, itu nanti akan memperbaiki lutut-lutut kita. Seperti itu gambarannya ya. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini sembari nanti kalau sudah selesai live saya mau sholat habis ini ya. Ini pasien ini kita selesaikan dulu. Ya Bu Leni, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan lagi enggak ya? Takutnya kelewatan. Tadi ada beberapa pertanyaan. Masya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salat. Hayya 'alal falah. Sudah selesai. Udah nggak ada semutnya tuh Bu? Aman toh? Nah, nanti tak semproti lagi nih nanti. Kayaknya baru aja kok Bu ini. Semutnya ini parah banget ini. Bentar ya. Saya masukkan tuh. Bentar ya Bu ya, saya ambil kapas dulu. Kapasnya Bu ini. Lepas Bu. Maknya gem deker Bu nggih. Nggih. Tembas deker sing murah-murah mawon. Sing gampil kan sing penting nggih menjaga lututnya Bu. Sebentar. Ada darahnya. Tak bersihkan dulu darahnya.
Masih ke bawah 20%. Download satu selengkapnya dan tetap rasain hype ya. Lon-alon. Coba dirasakan dulu. Sini coba kakinya diturunkan ke sini. Lon-alon. Subhanallah. Rupiah. Bisa batal kapan aja. Ketuk banner buat info lebih lanjut. Dirasakan dulu. Coba didemek dulu. Agak mending enggak? Iya. Agak mending? Agak lebih enak? Tuh. Semutan. Iya, mana ya? Enggak ada loh, Bu. Nah. Tuh kan, oh berarti dari tembok, Bu. Iya, dari tembok ini, ya Allah. Ntar saya anu dulu. Padahal biasanya nggak pernah gini loh, Bu. Orang balik kan betul. Betul nonton ini, barusan ini. Enak badannya. Ngantuk. Jadi ngantuk ya, ngantuk Ibu, Pak. Ibu jadi ngantuk, Pak. Ini yang barang apa? Ibu ngantuk. Sehat ya, Bu ya. Masya Allah. Darahnya juga ini mau dikumpul asin. Dan asin. Kok dok asin? Dan ini weh. Oh, pedet mawon, Bu. Enak nih, Bu. Anu disukani anu napa dikumpul sedatan ya kan ya. Oh. Mending, Bu. Sketsa. Mending, enak. Alhamdulillah fikum, matur nuwun sangat. Mugi-mugi Allah paringi kesembuhan ya. Alon-alon enggak usah buru-buru. Hati-hati nggih. Sehat ya, Bu. Heeh, makanya ngagem deker nggih. Tumbas deker teng alat olahraga kan wonten sing kados kaos sing biasane wong nggih badminton niku lho, Pak. Nggih, hati-hati nggih. Fi amanillah. Jaga-jaga kesehatan nih. Panase ya. Nggak apa-apa, Bu. Untuk kegiatan itu. Hati-hati nggih. Paling nanti saya juga mau datang pasien lagi nih. Makanya tak suruh datang jam segini biar nggak antri. Ya, Bu, hati-hati nggih. Ya, amanilah. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi menarik kasusnya ya. Jadi kebetulan ada kasus tentang nyeri lutut dan memang nyeri lutut ini kasusnya tinggi sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi nyeri lutut ini ternyata jenisnya macam-macam, bukan hanya satu. Nyeri lutut ada 3. Nyeri lutut yang kaki sebelah kiri, maksudnya yang samping ya toh, sama nyeri lutut yang di dalam tempurung, dan nyeri lutut yang di luar tempurung. Nah, nyeri lutut yang samping, yang bagian samping itu namanya ITBS ya. ITBS, iliotibial pain syndrome. Ya. Iliotibial pain syndrome itu biasanya terjadi pada beberapa kasus orang-orang yang sering jalan, sering lari itu ya. Kemudian yang kedua adalah kasusnya adalah patellofemoral pain syndrome, PFPS. Patellofemoral pain syndrome, PFPS. Patellofemoral pain syndrome itu adalah nyerinya di dalam lutut, di dalamnya. Dan itu biasanya terjadi karena faktor degeneratif, usia ya, karena ototnya nggak dilatih, atau dari faktor ini
terlalu berat badan. Jadi itu pengaruh. Dan ini biasanya yang sering mengakibatkan terjadinya gesekan antar sendi ini kasus ini. Makanya pada kasus rheumatoid arthritis itu pemicunya dari situ. Kemudian yang terakhir adalah patella tendonitis. Jadi sakit lututnya itu ada di luar Bapak Ibu. Jadi ditekan itu nyeri. Jadi seperti ini visualisasinya. Saya kasih gambaran ya. Bentar. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau nyeri lutut, nggak kelihatan. Tak turun lagi dikit. Jadi nyeri lutut itu ada yang bagian samping sini, ya. Kalau yang bagian samping, nyeri lutut bagian samping ini namanya ITBS, iliotibial bend syndrome. Ini. Kemudian ada nyeri lutut yang bagian dalam sana, sakitnya itu di dalam sana. Ini namanya adalah patellofemoral pain syndrome. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah nyeri lutut yang bagian sini. Nah, di luar sini nih. Ini kalau ditekan segini nyeri itu menandakan adanya nyeri lutut yang karakteristiknya adalah patella tendonitis. Dan biasanya kalau yang samping ini sering berjalan, berlari, kalau yang di dalam itu karena pressure atau tekanan berat badan atau degeneratif, kalau patella pain syndrome ini, maksudnya patella tendonitis ini itu karena dia melompat seperti ini. Makanya pemain-pemain voli, badminton itu tuh rata-rata sakitnya di sini. Seperti itu. Maka penanganannya tetap beda-beda. Seperti itu. Lah, agar lutut kita itu sehat, maka kita harus olahraga menguatkan otot paha. Caranya bagaimana? Banyak, nanti bisa konsul dengan para ahli ya. Tapi sebenarnya mudah kok. Caranya biar lutut kita sehat, begini caranya Bapak Ibu. Ada tekniknya. Ini ya. Jadi tekniknya seperti ini. Bentar, saya posisikan dulu ininya. Nah, caranya posisi lutut kita seperti ini, lututnya. Ini pasti masih nggak cetol ya. Saya sebentar tak benerin dulu posisinya. Tak benerin dulu posisinya. Iya. Bentar ya Bu ya. Saya salah satu gerakan yang bisa kita lakukan sebagai senamnya agar agar lutut kita itu kuat itu dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita duduk, kemudian ini kan sudah 90 derajat ya, sudah 90 derajat, kaki kita agak dorong sedikit 30%, 30 derajat, kemudian kita angkat satu. Nanti kita akan merasa ada semacam tarikan di otot medialis di bagian paha kita. Kemudian turun segini aja. Lagi. 2. Turun lagi. 3. Turun lagi. 4. Turun lagi sampai 10 kali. 5. Nanti kita akan merasakan kayak ada ketahanan di paha. Lagi. 6. Jangan langsung segini, tapi harus ada jedanya. Jedanya sekitar 30 derajat. Tadi berapa? 7, 8, 9, 10. Dengan kita latihan seperti ini, maka insya Allah lutut kita akan lebih kuat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi salah satu solusi langkah terapi kita untuk agar lutut kita itu sehat, bisa lebih kuat, itu adalah membangun ototnya. Ototnya harus dibangun. Dengan kita membangun otot yang mana? Otot yang paha. Itu harus dibangun. Dengan kita membangun otot kita, insya Allah lutut kita akan lebih baik. Sebagai langkah preventif dan sebagai langkah rehabilitatif. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Karena ini menunjukkan sudah pukul 12 siang ya. Mau sholat duhur. Terima kasih atas atensinya sudah bergabung. Nanti kita akan live lagi dengan beberapa materi-materi yang dadakan ya.
Ya, dengan materi dadakan nanti kita bisa bahas. Mungkin kapan nanti kita akan bisa bahas kasus tentang diabetes, boleh lah nanti. Kebetulan nanti saya bulan akhir Mei nanti saya akan ngajar tentang kasus diabetes sama teman-teman akupuntur terapis dan beberapa medical doctor yang ikut ya. Baik, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu sekalian sudah bergabung di materi kita. Hari ini kita membahas tentang nyeri dan hari ini kita membahas nyeri lutut. Dan nyeri lutut kita evaluasi ya. Untuk kesimpulan, nyeri lutut itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama adalah ITBS, iliotibial pain syndrome. Kemudian yang kedua adalah nyeri lutut tentang patellofemoral pain syndrome. Yang terakhir adalah nyeri lutut yang hubungannya dengan patella tendonitis. Dan ini 3 jenis ini karakternya berbeda-beda. Yang ITBS itu nyeri lututnya di samping, ya Bapak Ibu, di samping dia nyeri lututnya. Dan ini biasanya orang pelari jalan yang sering lari, sering jalan. Kemudian nyeri lutut yang di dalam namanya patellofemoral pain syndrome, itu nyeri lututnya di dalam tempurung, nyerinya di dalam sana, di dalam jauh di sana. Dan ini yang memicu terjadinya radang sendi itu. Yang terakhir adalah patella tendonitis, dan ini nyeri lututnya pemicunya dari kita sering melompat atau misalkan dari kendaraan bis kita lompat dari atas tiba-tiba turun ke bawah. Nah itu biasanya yang terkena adalah patella tendonitis. Yang pertama itu yang samping ITBS itu yang terkena karena sering berjalan. Yang di tengah-tengah lutut itu, di dalam lutut itu karena dia berat badan berlebih atau faktor usia. Dan yang terakhir adalah patella tendonitis itu karena dia lompatan. Makanya salah satu terapinya di antaranya terapi sinergitasnya setelah kita terapi kepada medical doctor, rehab medis, yang bisa kita lakukan di rumah, dibantu dengan akupuntur juga, dibantu dengan fisioterapi, dibantu dengan terapi yang lain juga boleh disinergikan. Kemudian yang ke rumah kita perlu melakukan penguatan otot paha dan melakukan hidroterapi. Hidroterapi itu cukup berjalan di dalam air. Nah nanti insya Allah dibangun lututnya, dan masing-masing karakteristik nyeri lutut ini penata laksanaan terapinya berbeda-beda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya mitra sehat kita. Saya Taufan Eka Nur Hidayat, mitra sehat Bapak Ibu dan mitra belajar Bapak Ibu. Terima kasih, undur diri. Kita mau sholat duhur dan mau makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mematikan live-nya ya.